Mohon perhatian, rapat paripurna akan segera dimulai. Hadirin yang kami hormati, rapat paripurna dengan agenda penyampaian penjelasan Kepala Daerah atas rancangan kebijakan umum, anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara, anggaran pendapatan belanja daerah tahun anggaran 2027 akan dipimpin oleh yang terhormat Dr. Andos Muhammad Iqbal, Rurai MBA, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, rapat paripurna ke-21, masa persidangan ketiga tahun sidang 2025-2026, pada hari ini, Kamis 6 Agustus 2026, dengan resmi dibuka dan terbuka untuk umum. Berdasarkan catatan daftar hadir yang diserahkan oleh Saudari Sekretaris Dewan, dari jumlah anggota DPRD sebanyak 45 orang, jumlah yang hadir 32 orang, dan 13 berhalangan. Dengan demikian, segala keputusan yang dihasilkan dalam rapat paripurna ini dinyatakan sah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat, Saudari Gubernur Provinsi Maluku Utara, yang terhormat, Saudara Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara, yang terhormat, rekan-rekan pimpinan dan seluruh anggota Dewan, yang terhormat, para asisten, para staf ahli, para pimpinan instansi tingkat Provinsi Maluku Utara, para insan pers baik media cetak maupun elektronik, undangan dan hadirin yang kami hormati. Sebagai umat yang beragama, tiada kata lain yang patut kita haturkan selain rasa syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Kuasa, atas rahmat dan perlindungannya, sehingga kita dapat menghadiri rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Maluku Utara dengan agenda penyampaian rancangan kebijakan umum, anggaran dan rancangan prioritas dan plafon anggaran sementara Provinsi Maluku Utara tahun anggaran 2027. Rapat paripurna Dewan dan hadirin yang kami hormati. Sebagaimana diketahui, bahwa penyusunan APBD diawali dengan penyampaian kebijakan umum APBD dan prioritas dan plafon anggaran sementara atau PPAS sejalan dengan rencana kerja pemerintah daerah yang merupakan penjabaran dari rencana pembangunan jangka menengah daerah atau yang disingkat RPJMD. Pengaturan pada aspek perencanaan anggaran diarahkan agar seluruh proses penyusunan APBD semaksimal mungkin dapat menunjukkan latar belakang pengambilan keputusan dalam penetapan arah kebijakan umum, skala prioritas, dan penetapan alokasi, serta distribusi sumber daya dengan melibatkan partisipasi masyarakat. Proses dan mekanisme penyusunan APBD telah diatur secara jelas dalam peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah yang telah dijabarkan lebih lanjut dalam peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, sehingga semakin memperjelas landasan pertanggungjawaban baik pemerintah daerah maupun Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Sesuai dengan ketentuan, rancangan KUA menggambarkan kondisi ekonomi makro daerah, asumsi penyusunan APBD, kebijakan pendapatan daerah, kebijakan belanja daerah, kebijakan pembiayaan daerah, dan strategi pencapaiannya dengan memuat langkah-langkah konkret dalam mencapai target. Demikian pula dengan PPAS harus disusun dengan memperhatikan tahapan-tahapan sebagaimana yang disyaratkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang dimulai dari penentuan skala prioritas pembangunan daerah, menentukan prioritas program untuk masing-masing urusan, dan menyusun plafon anggaran sementara untuk masing-masing program dan kegiatan. Rapat paripurna Dewan dan hari ini yang kami hormati. Dalam tahun anggaran 2027,
kita diperhadapkan pada berbagai kebutuhan pembangunan di daerah yang memerlukan penanganan dengan sungguh-sungguh. Tuntutan pembangunan tersebut bukan semata-mata tanggung jawab pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, tetapi juga menjadi tanggung jawab seluruh komponen masyarakat. Pada hari ini, di hadapan rapat paripurna, kita akan mendengarkan penyampaian kebijakan umum, anggaran pendapatan dan belanja daerah, dan prioritas plafon anggaran sementara Provinsi Maluku Utara tahun anggaran 2027 oleh Saudari Gubernur. KUA dan PPS tersebut merupakan gambaran dari kebijakan pemerintah dan pembangunan daerah selama 1 tahun ke depan. Untuk lebih jelasnya, mari bersama-sama kita mengikuti penyampaian KUA dan PPS APBD tahun anggaran 2027 oleh Saudari Gubernur. Kepada Saudari Gubernur, dengan hormat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua DPRD Provinsi Maluku Utara, Bapak Iqbal Turai. Yang saya hormati Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara, Bapak Sarbin Sehe. Yang saya hormati para Wakil Ketua DPRD Provinsi Maluku Utara, Bapak Kuntu Daud, Ibu Husni Bopeng, Bapak Husni Salim, dan seluruh anggota DPRD Provinsi Maluku Utara, serta pimpinan OPD lingkup pemerintah Provinsi Maluku Utara, dan para insan pers, hadirin sekalian yang berbahagia. Puji syukur kita hadirkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan ridhonya kita dapat menghadiri rapat paripurna DPRD dalam rangka penyampaian rancangan kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara APBDP Provinsi Maluku Utara tahun 2027. Pimpinan dan anggota DPRD yang saya hormati, hari ini yang kita bahas bukan hanya sekedar APBDP, hari ini kita membahas tentang arah pembangunan Provinsi Maluku Utara di tahun 2027. Hari ini akan saya paparkan kebijakan fiskal, mengapa APBD 2027 disusun demikian. APBD pada dasarnya bukan hanya dokumen keuangan, tapi APBD adalah bagaimana kita, pemerintah Provinsi Maluku Utara, mengelola anggaran atau mengelola uang publik menjadi pelayanan, infrastruktur, kesempatan kerja, dan kesempatan kesejahteraan bagi masyarakat. Karena itu bukan hanya tentang berapa besar anggaran yang kita miliki, berapa besar penerimaan dan belanja, tetapi yang paling penting adalah masalah apa yang akan kita selesaikan di 2027 dan siapa yang akan terdampak dan apa manfaatnya bagi masyarakat. Seperti yang kita ketahui dan kita bersyukur bahwa pemerintah Provinsi Maluku Utara di tahun 2025 memiliki pertumbuhan ekonomi tertinggi se-Indonesia yaitu 34,17%. Dan di tahun 2026 di kuartal 1 pertumbuhan Provinsi Maluku Utara masih tetap tertinggi se-Indonesia yaitu di angka 19,6%. Saya baru saja menerima info dari BPS bahwa di kuartal 2, Provinsi Maluku Utara masih tetap tertinggi pertumbuhan ekonominya di angka 15%. Tetapi kemudian bagi masyarakat, mereka tidak peduli tentang angka pertumbuhan ekonomi. Ketika pertumbuhan ekonomi itu tidak bisa kita translatekan atau tidak bisa mereka rasakan memperbaiki kehidupan mereka lebih baik, maka tidak ada gunanya pertumbuhan ekonomi itu hanya sebuah angka dan dinikmati eksklusif oleh segelintir orang. Oleh karena itu tugas kami Pemprov Maluku Utara bagaimana mentranslate pertumbuhan ekonomi yang tertinggi se-Indonesia ini untuk manfaatnya bisa dirasakan oleh masyarakat Maluku Utara. Setelah saya dan Pak Sarbin, kami memimpin Provinsi Maluku Utara sudah 1,5 tahun. Kita sudah menjalankan APBD Induk 2025 dan 2026. Ada beberapa hal yang kami dapatkan menjadi masalah di lapangan. Oleh karena itu, APBD 2027 kami prioritaskan terhadap empat prioritas utama.
yaitu pertama, menggratiskan. Setelah kita sudah menggratiskan pendidikan dan kesehatan, tahapan berikutnya adalah meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan, meningkatkan kesejahteraan dan kualitas guru, tenaga medis, dan juga perlindungan sosial bagi masyarakat Maluku Utara. Dan yang kedua, mempercepat pembangunan konektivitas Maluku Utara, jalan dan jembatan, karena tanpa konektivitas tidak ada pertumbuhan yang merata. Dan yang ketiga, mempercepat atau menyiapkan kawasan ekonomi dan hilirisasi yang baik, menciptakan kestabilan di Maluku Utara, sehingga menghasilkan investor dalam negeri maupun luar negeri dengan tujuan menciptakan lapangan pekerjaan. Dan yang keempat, memperkuat reformasi birokrasi agar pelayanan publik semakin cepat, semakin sederhana, transparan, akuntabel, dan menyelesaikan masalah. Pimpinan dan anggota DPRD yang saya hormati, untuk mendukung agenda tersebut, maka pendapatan daerah tahun 2027 dialokasikan sebesar 3,4 triliun, meningkat 22,7% dibandingkan dengan APBD induk di tahun 2026, yaitu sebesar 2,8 triliun. Peningkatan ini kami dapatkan dari peningkatan PAD yang sangat signifikan sebesar 5,5%, di APBD induk 2026, APBD PAD 1,1 triliun, dan di APBD rencana APBD induk 2027 kita anggarkan 1,8 triliun untuk PAD, ada kenaikan sebesar 636 miliar. Kenaikan ini didapat dari mana? Yaitu ada kenaikan cukup signifikan dari PPBKB, pajak BBM, dan yang kedua adalah pajak air permukaan. Untuk diketahui di bulan Agustus 2026 ini, dari target PAD sudah mencapai 100% di bulan Agustus ini. Maka nanti pada saat APBDP 2026 ada kenaikan PAD yang akan kita adjust. Untuk itu saya memberikan apresiasi kepada Bapenda atas kenaikan yang signifikan dalam mengkolek PAD. Kemudian untuk belanja daerah di tahun 2027 diproyeksikan sebesar 3,9 triliun. Belanja ini ada kenaikan yang signifikan, yaitu di belanja modal. Di tahun 2026 induk belanja modal hanya 600 miliar, dan di belanja modal 2027 sekitar 1 triliun. Jadi ada kenaikan yang signifikan di belanja modal. Kenapa? Karena di dalam belanja modal itu ada belanja jalan dan jembatan. Untuk diketahui, kemantapan jalan Provinsi Maluku Utara ketika saya dan Pak Sarbin dilantik adalah 46%. Dari 1000 km jalan yang ada ruas provinsi. Artinya kita masih memiliki PR sekitar 540 kilo yang harus kita selesaikan sejak Februari 2025. Kemudian kita menciptakan ruas baru, yaitu kita namakan Transkiaraha, yang menghubungkan Halmahera Timur dan Halmahera Tengah sepanjang 60 kilo. Tujuannya untuk memperpendek jarak 7. Saat ini 3,5 jam dibutuhkan. Jika nanti Transkiaraha selesai, maka Haltim dan Halteng bisa dikoneksikan hanya dengan 1 jam. Oleh karena itu, kita masih memiliki dari 540 ditambah ruas baru 60 kilo, sehingga kita punya PR 600 kilo. Untuk diketahui dengan APBD 2025 dan APBD 2026, kita sudah menyelesaikan 140 kilo. Kita masih punya PR lagi 460 kilo yang ditargetkan akan kita selesaikan sampai dengan 2030 nanti. Dengan catatan jalannya adalah kualitas lapen. Selain dari jalan, Provinsi Maluku Utara mempunyai kewajiban panjang jembatan yang masih harus dibangun sepanjang 4.759 meter. Dengan APBD 2025 dan 2026, kita sudah membangun 445 meter. Kita masih memiliki sisa 4.300-an meter panjang jembatan yang harus kita selesaikan. Kita menargetkan setiap tahun dan di 2027 kita akan membangun 500 meter jembatan. Dan direncanakan setiap tahunnya 500 meter jembatan
maka sampai dengan 2030 mungkin kita hanya bisa menyelesaikan sekitar total 2.500 meter jembatan, kita masih punya PR sekitar 2.000-an meter jembatan lagi. Ya, dalam rancangan APBD tahun 2027 bisa dilihat bahwa antara pendapatan 3,4 triliun dan belanja 3,9 triliun ada defisit sebesar 489 miliar yang direncanakan untuk dibiayai melalui pinjaman daerah sebesar 500 miliar. Kebijakan ini ditempuh dengan sangat hati-hati, terukur, dan bertanggung jawab. Tujuan dari pinjaman ini untuk percepatan konektivitas. Kenapa kita membutuhkan percepatan konektivitas? Berdasarkan data BPS, ada kenaikan harga satuan antara 10-16% setiap tahunnya. Sehingga semakin lama jalan dan jembatan kita bangun, semakin besar harga satuan, semakin sulit kita menyelesaikan jalan dan jembatan tersebut. Dan yang kedua adalah banyak daerah di Maluku Utara, kunjungan saya dan Pak Wagub, mungkin para anggota Dewan yang melakukan reses pun mengetahui banyak daerah di Maluku Utara selama 26 tahun Provinsi Maluku Utara ini berdiri tidak memiliki akses jalan seperti di Loloda, di Kayoa, Lingkar Makeang, Sulataliabu, sehingga esensi dari pemerintah bahwa seluruh warga khususnya Maluku Utara harusnya bisa mendapatkan kesempatan kehidupan, kesempatan pendidikan, kesehatan, kesempatan kerja yang sama itu tidak terlaksana. Dan sesuai dengan visi misi saya dan Pak Sarbin untuk melakukan pemerataan ekonomi itu pun tidak bisa terlaksana apabila tidak ada konektivitas. Oleh karena itu salah satu tujuan fundamental terpenting dari pinjaman adalah melakukan percepatan pembangunan konektivitas. Pimpinan dan anggota DPRD yang saya hormati, pemerintah provinsi dan DPRD mungkin memiliki pandangan yang berbeda dalam proses pembahasan, tapi saya percaya kita semua memiliki tujuan yang sama, yaitu memastikan bahwa setiap rupiah uang rakyat, masyarakat Maluku Utara kembali kepada rakyat dalam bentuk pelayanan yang lebih baik, pembangunan yang lebih merata, kesempatan hidup yang lebih sejahtera. Dengan semangat tersebut, saya menyerahkan rancangan KUA PPAS tahun anggaran 2027 untuk dibahas bersama. Semoga pembahasan ini menghasilkan APBD yang sehat secara fiskal, tepat sasaran, mampu mempercepat pertumbuhan yang inklusif, dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi seluruh masyarakat Maluku Utara. Terima kasih atas kerjasama baiknya para anggota ketua, wakil ketua DPRD yang saya sangat hormati, dan terima kasih atas kerjasama baik dari seluruh pimpinan OPD dan jajarannya, dan terima kasih Pak Sekda dan Pak Wakil Gubernur yang selalu mendukung bersama-sama mencarikan solusi terbaik bagaimana meningkatkan kesejahteraan masyarakat Maluku Utara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih. Kami sampaikan kepada yang terhormat Saudari Ibu Gubernur yang telah menyampaikan kebijakan umum anggaran dan prioritas dan plafon anggaran sementara tahun anggaran 2007. Dengan demikian, secara garis besar kita telah memperoleh gambaran tentang berbagai kebijakan di bidang pemerintahan dan pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun 2027 yang akan datang. Silakan Pak Mislan Sarif, satu-satu, biar tertib ya, satu-satu. Sayap kanan Pak Mislan Sarif. Pakai mic yang lain. Oke, silakan. OPD hari ini harus hadir. Karena ini penyampaian KUAPPS ini sangat penting untuk platform kita di 2027. Di sini hadir Ibu Gubernur, ya, Bapak Wakil Gubernur, tapi OPD di atas tidak lengkap itu. Karena ini sangat menentukan arah pembangunan kita di 2027. Sudah sangat baik Ibu Gubernur menyampaikan rencana pembangunan kita ke depan, kami apresiasi. Kami masuk di yang pertama. Pembangunan ke depan ini, intinya sebenarnya adalah pemerataan. Yang dimana sekarang kita lihat, saya terima kasih kami di Pulau Mangole, terutama dapil saya Liabu, sudah ada pergeseran. Terima kasih. Yang saya ingin serangkan di sini ada 3. Yang pertama, yang sekarang terjadi di Pulau Taliabu per hari ini, kemarin ada demo besar-besaran tentang tambang galian batuan, yang dimana ini adalah kewenangan provinsi untuk mengeluarkan izinnya. Tetapi setelah saya berkomunikasi dengan yang stakeholder punya kepentingan, bahwa di sini ada perlambatan karena RT RW Kabupaten Pulau Taliabu ini belum kan, sehingga tambang galian batuan sudah bisa diterbitkan. Ini ada kendala, sehingga apabila ini tidak kita selesaikan, berarti pembangunan di Pulau Taliabu, Sula dan akan terhambat karena material yang harus dipakai itu harus mempunyai izin. Jadi mungkin di kesempatan ini kami laporkan Ibu Gub bahwa ini harus mungkin bisa diselesaikan sehingga tidak berdampak terhadap mangkraknya pembangunan-pembangunan ke depan, terutama di anggaran perubahan maupun di induk di 2027. Karena sampai sekarang pihak APH sudah menutup semua tambang-tambang galian batuan yang ada di Pulau Sula, Mangole dan Taliabu karena para pelaku usaha di sana belum mempunyai izin. Jadi mungkin di kesempatan ini saya minta para pemerintah provinsi untuk
dari semua atau mengoleh sehingga mempercepat apabila terjadi musibah. Saya kira itu saja dari saya. Terima kasih sekali lagi dan salam dari dapil kami buat Ibu Gubernur agar mungkin bisa mengunjungi kami di pulau terluar yang selama ini belum Ibu ke sana. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Lanjut. Ibu Najla. Ibu Najla. Oh, Pak Sukri. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera buat kita semua. Pertama yang saya hormati pimpinan DPR, Ibu Gubernur, Pak Wakil Gubernur, rekan-rekan DPR, teman-teman SKPD, insan pers, undangan semua. Pertama mungkin saya mendengar ya apa yang disampaikan oleh Ibu Gubernur yang telah menyampaikan KUA PPAS yang memuat terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Kurang lebih 3,9 triliun untuk belanja sendiri. Ya, kalau pendapatan 3,4, belanja 3,9. Otomatis defisit kurang lebih 500 lebih, sebagaimana yang disampaikan tadi. Ini berkaitan dengan pinjaman, Ibu Gubernur. Yang saya lihat dari distribusi ruas jalan yang dibangun, baik jalan dan jembatan, ya kalau kita merujuk pada fungsi APBD, ini jauh sekali, Ibu. Fungsi APBD itu terdiri dari 6 hal. 3 diantaranya itu adalah distribusi, alokasi, stabilisasi. Yang saya soroti di sini soal fungsi distribusi. Saya lihat dari total pagu yang dianggarkan, ya mungkin di 2027 500, 2028 500, dan kurang lebih 1 triliun. Tapi yang terkonfirmasi dari 11 ruas jalan dan jembatan yang akan dibangun, itu tidak mencerminkan aspek keadilan kewilayahan. Ini saya tegaskan di forum ini, supaya ini menjadi koreksi untuk teman-teman di Banggar, kemudian teman-teman di TAPD, dan Ibu Gubernur dan Wakil Gubernur. Karena kenapa? Dari total pagu yang ada, ini saya sampaikan bahwa Halmahera Selatan kurang lebih mendapat 470 miliar. Ya, itu baru fisik, belum lagi perencanaan dan pengawasan yang melekat di situ. Sedangkan daerah-daerah yang lain, 8 kota dan kabupaten di luar Halmahera Barat dan Morotai itu tidak mendapat apa-apa. Ya, itu kecil sekali. Dari aspek distribusi ini kan tidak mencerminkan keterwakilan kewilayahan. Padahal utang ini kan bebannya kepada kita-kita yang bayar pajak ini. Rakyat yang ada di 10 kabupaten kota yang akan menjadi beban untuk membayar pajak ini. Kenapa distribusi itu hanya di Halmahera Selatan? Coba ini bisa dijelaskan. Itu satu. Yang kedua, soal jaminan ini. Jaminan pinjaman yang akan kita laksanakan ini. Dana transfer itu tidak bisa lagi menjadi jaminan, karena itu sudah diatur melalui PMK. Pertanyaan saya adalah, dasar untuk menjamin ini dari mana? Karena yang saya lihat dari proposal yang diajukan, itu hanya tren pendapatan yang digambarkan. Tapi secara rinci, itu tidak ada. Apakah jaminan itu dari pendapatan asli daerah, dengan mempertimbangkan kemampuan yang ada, atau seperti apa? Jangan sampai semua pembiayaan melalui pendapatan asli daerah ini kita biayai jalan dan jembatan, kemudian kita korbankan kebutuhan-kebutuhan yang lain. Misalnya pendidikan, kesehatan, kemudian kelautan perikanan, dan belanja kepentingan yang lain.
Ini juga harus diperhatikan. Yang kedua, yang ketiga, ingin saya sampaikan di forum ini begini, Ibu Gub. Total utang kita hari ini itu kurang lebih 1,3 triliun. Kalau kita tambah lagi dengan utang nanti, ya, utang pinjaman ini, misalnya 1 triliun yang hari ini menjadi debat publik dan hari ini sudah dibahas di Banggar dengan teman-teman TAPD, otomatis 2,3 triliun. Nah, 2,3 triliun ini apakah jaminan keuangan kita seperti apa? Utang pihak ketiga yang bawaan sampai hari ini belum lunas, utang DBH kurang lebih 1 triliun yang belum lunas. Lalu apa jaminannya? Saya kira ini penjelasan yang perlu penjelasan sehingga kami bisa menerima ini. Saya kira itu, saya kembalikan. Terima kasih Pak Sukri Ali. Pimpinan, Haryadi Ahmad pimpinan. Silakan Pak Dokter. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan yang kami hormati, Ibu Gub dan Pak Wagub yang kami hormati. Pertama, saya ingin menyoroti dulu terkait dengan pemaparan KPPS tadi atau penjelasan KPPS tadi yang disampaikan. Nah, dalam hemat saya, semestinya tadi ketika penyampaian itu kita bisa tahu sumber pendapatannya yang mana, yang dipergunakan untuk apa. Kan di beberapa hari terakhir ini kan kita disuguhkan dengan pemberitaan terkait dengan pinjaman. Itu. Nah, tapi kan ternyata tadi tidak tergambarkan pinjaman itu nilainya berapa, kemudian nanti mau dipakai untuk apa, kan kita tidak jelas. Itunya. Sehingga saya agak sedikit bingung di situ. Itu yang pertama. Yang kedua, menyambung apa yang disampaikan oleh Pak Sukri Ali tadi terkait dengan utang tadi. Ibu Gub, kami tadi sebelumnya paripurna pertama sudah juga melaksanakan paripurna terkait dengan laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran di tahun 2025. Nah, kami juga disuguhkan informasi terkait dengan ternyata di 2025 itu ada surplus kurang lebih 300 miliar. Kemudian Sirpa juga sama, kurang lebih 300 miliar. Nah, dalam asumsi kami sebenarnya, itu artinya penyerapan anggaran kita termasuk buruk. Itu ada porsi atau ada anggaran yang berlebih saat itu, yang tidak digunakan secara habis. Sementara di aspek yang lain, ini anomalinya, di aspek yang lain kita punya utang yang signifikan. Itu kurang signifikan, yang tadi sebagaimana disampaikan oleh Pak Sukri tadi. Nah, utang baik utang DBH maupun utang pihak ketiga. Nah, oleh karena itu, Ibu Gub, saya berharap sebenarnya kami ini juga dituntut oleh kabupaten kota terkait dengan utang DBH ini. Utang DBH ini kan harusnya juga ada upaya pemerintah provinsi untuk segera dibayarkan. Tidak semua juga tidak apa-apa, tapi harus ada upaya untuk pelunasan begitu atau pembayaran. Karena apa? Karena saat ini kabupaten kota juga lagi sulit-sulitnya, tekanan fiskal juga besar karena pengurangan dana transfer ke daerah itu tidak hanya provinsi, kabupaten kota juga sama kondisinya. Nah, kalau sudah kondisinya seperti itu, ya kita provinsi jangan zolim juga lah ke kabupaten kota itu. Minimal kita harus berupaya untuk ada pembayaran di situ agar supaya program dan kegiatan yang telah direncanakan oleh kabupaten kota, teman-teman kabupaten kota itu bisa terlaksanakan kalau itu menggunakan pagu anggaran yang bersumber dari DBH. Itu sehingga utang itu juga pelan-pelan bisa kita selesaikan. Nah, itu yang kami harapkan. Terus kemudian yang ketiga, Ibu Gub, kami berharap atau saya berharap bahwa dalam waktu dekat sebisa mungkin untuk mengevaluasi kembali kebijakan terkait dengan pemotongan TTP. Informasi yang disampaikan oleh Ibu Gub tadi terkait dengan pendapatan yang saat ini telah dicapai sudah per Agustus ini sudah 100%. Artinya di dalam setelah ini kan kita ada APBD perubahan. Pasca APBD perubahan berarti kita bisa
mengestimasi atau bisa proyeksi bahwa pendapatan itu kita bisa lampaui dengan target itu. Berarti ada anggaran yang bisa disiapkan untuk pembayaran gaji TTP. Kalau itu yang terjadi, kami mohon dengan sangat agar supaya ada upaya mengevaluasi kembali kebijakan itu. Karena tadi yang disampaikan terkait dengan pertumbuhan ekonomi kurang lebih 15% di kuartal 2 ini, itu memang betul. Tetapi kan sebenarnya itu pertumbuhan ekonomi itu yang sangat berdampak adalah pada industri ekstraktif. Sementara untuk kita di Maluku Utara yang sangat dibutuhkan itu termasuk dengan investasi pemerintahan. Itu investasi pemerintahan ya itu tadi soal gaji, soal tunjangan dan lain-lain sebagainya itu juga sangat dibutuhkan untuk bisa mencukupi kebutuhan masyarakat kita yang ada di Maluku Utara. Untuk itu Ibu Gub dan Pak Wagub, kami mohon agar supaya mempertimbangkan kembali itu. Terus yang terakhir, tadi karena sudah disinggung terkait dengan beberapa ruas jalan yang telah disampaikan tadi, saya ingin mengingatkan ke kita bahwa ada satu ruas jalan yang menjadi ruas jalan provinsi itu Sagea Maba. Sagea Maba itu telah sebenarnya sudah lama itu pembangunannya atau sudah ditentukan sebagai ruas jalan provinsi itu cukup lama, tapi progres pembangunannya tidak jalan. Kami minta agar supaya di 2027 ini kalau bisa dimasukkan sebagai salah satu, kalau kita bicara soal aksesibilitas memperpendek rentan kendali, maka salah satu alternatif yang bisa dalam waktu dekat itu yaitu Sagea Maba. Itu dari saya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima Interupsi kasih. pimpinan. Pak Dokter, masih ada? Interupsi pimpinan. Yang terakhir ya, Ibu Najla ya. Siap, pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pimpinan telah memberikan saya kesempatan untuk berbicara. Hari ini saya sangat berbahagia melihat Ibu Gubernur yang sangat cantik dan sangat segar hadir di sini. Terima kasih Ibu Gubernur sudah datang. Saya juga berbahagia dan mendengar pidato Ibu Gubernur terutama mengenai 4 poin yang ingin difokuskan pemerintah provinsi di tahun 2027. Akan tetapi sudah sepantasnya kita saling mengingatkan karena di poin keempat mengenai birokrasi yang akuntabel dan pemerintahan yang transparan, saya rasa satu ironi yang kita temukan di lapangan mengenai kedisiplinan kepala OPD yang hadir di rapat-rapat antar komisi. Saya rasa itu perlu didisiplinkan, Bu, karena tentunya kedisiplinan dan birokrasi yang baik, satu tatanan pemerintahan yang baik, dia harus muncul dari atas ke bawah. Kalau di atasnya belum bisa dibenahi dan tidak terlalu disiplin, maka sudah pasti follow up dan fungsi pengawasan di bawah juga menjadi tidak maksimal. Selanjutnya, Bu, tanpa mengurangi rasa hormat saya, bagaimana apa urgensi percepatan antara Halmahera Tengah dan Halmahera Timur itu harus 1 jam? Karena rasa-rasanya saya sulit menafsirkan kenapa dia harus sampai 1 jam di saat bersamaan saya pergi bolak-balik ke Loloda Utara dan alhamdulillah saya melihat progres, tapi rasanya masih banyak isu yang perlu diselesaikan. Jadi di sini juga saya tentunya tidak menentang apapun yang Ibu Gubernur rencanakan, walaupun 450 km diarahkan ke 2 kabupaten, mudah-mudahan juga bisa adil di kabupaten yang lain. Dan saya ingatkan Ibu Gubernur pernah berjanji di Loloda Utara tahun 2027 jalan jembatannya mulus. Dan insya Allah saya siap untuk terus menyisir jalan Loloda dan saya berharap saya sudah tidak lagi pakai Hilux, Bu. Mudah-mudahan naik Innova atau Avanza juga sudah bisa sampai ke Doitian dan di ujung Loloda Utara. Selanjutnya yang paling terakhir saya melihat Ibu Gubernur mengatensikan mengenai Perda Adat. Yuk kita sama-sama, Bu, dorong mengenai Perda Adat karena tentunya masyarakat adat akan sangat menanti keadilan bagi mereka dan mereka sangat menanti mengenai kepastian lahan-lahan adat juga kepastian bagaimana eksistensi mereka di Maluku Utara. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Izin pimpinan.
Ibu Nazila, Mahmud. silakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang pertama saya menyampaikan terima kasih kepada Ibu Gub. Pernah saya ketemu di Bandar Udara Sultan Babula Ternate bersama Kasum TNI Angkatan Darat. Saya pernah menyampaikan persoalan banjir di Kelurahan Akehuda. Ibu sudah menginstruksikan kepada Kepala Dinas PUPR dan stafnya sudah turun ke Akehuda melihat langsung. Itu hasil riset saya di bulan Mei kemarin. Namun sayangnya sampai saat ini belum ada tindak lanjutnya. Sekarang lagi musim panas, bebas dari banjir. Kita tidak tahu kalau banjir, masyarakat sana akan susah. Minta izin kalau Ibu ada waktu barangkali bisa ke RT 4 dan RT 5 Kelurahan Akehuda. Pintu utama mereka itu, mereka sudah naikkan batu bata kurang lebih 1 meter. Demi menghindari banjir tersebut. Jadi maksud saya di sini tolong kiranya Kepala Dinas PUPR yang Ibu sudah tugaskan ini supaya memberikan suatu pelayanan kepada masyarakat sehingga banjir lagi mereka sudah terhindar dari situ karena di sana banyak mahasiswa, banyak orang tua, banyak masyarakat yang mengeluh tentang banjir itu yang sudah bertahun-tahun belum juga teratasi. Itu yang pertama. Yang kedua atau yang terakhir, saya juga menyampaikan terima kasih kepada Ibu Gub dan OPD-nya terkait musola Nurul Muntaha di Kelurahan Tarau. Sebelum ada bantuan, musola tersebut digunakan oleh warga masyarakat. Tetapi setelah datangnya bantuan sampai saat ini, musola itu tidak berfungsi atau tidak bisa digunakan. Ini sangat memprihatinkan dan mohon kiranya tidak lama lagi akan datangnya bulan suci Ramadan, maka ini akan menjadi keluhan dan mohon kiranya harapan masyarakat supaya musola Nurul Muntaha Kelurahan Tarau itu bisa digunakan untuk bulan suci Ramadan dan seterusnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan Silakan Pak Is. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Gubernur dan Wakil Gubernur yang saya hormati, pimpinan dan anggota DPRD yang saya hormati. Yang pertama, dari paparan penyampaian Ibu Gubernur WPPS 2027, sampaikan bahwa tren PAD kita insya Allah di angka 1,8 triliun. Saya kira ini penyampaian yang optimis dan kita berharap memang dalam kondisi fiskal saat ini, mau dan tidak mau bagaimana kita berpikir untuk menggenjot pendapatan asli daerah, ya, untuk menutupi fiskal yang ada. Dan saya kira Maluku Utara saat ini ya dengan sumber daya alam yang luar biasa, layak sebenarnya, bahkan kalau saya harus di atas 2 triliun, bahkan 3 triliun. Karena data terakhir pendapatan pertambangan kita kurang lebih 240 triliun, ya. Kita hanya dapatkan sekian ratus miliar saja, ya. Makanya saya berpikir ya, saya kira ke depan memang Ibuku betul kita harus mandiri di bumi Maluku Keiraha yang dengan sumber daya alam yang luar biasa ini, kita tidak harus bergantung dengan dana transit pusat. Itu menjadi catatan pertama, sehingga saya kira kolaborasi pemerintah dan DPRD ini menjadi penting untuk bersama-sama bagaimana kita berpikir sehingga setiap tahun tren PAD kita ini
harus semakin melonjak dan itu menurut saya sangat realistis ya. Yang kedua, Ibu Gubernur, kita hari ini memang bicara belanja ini karena tong kurang doi saja ya. Makanya saya kira kita berpikir bagaimana berbicara bagaimana peningkatan pendapatan asli daerah ini harus menjadi perhatian khusus. Dan saya melihat bahwa ada sumber-sumber yang belum mencapai target dari setiap laporan, bahkan LPP APBD kita tadi yang kita sampaikan juga terutama retribusi kurang lebih 10 OPD pengumpul ya. Retribusi itu juga belum maksimal. Ini saya menjadi catatan Ibu Gub ke depan ini harus dimaksimalkan. Yang ketiga, Ibu Gubernur, saya kira dari catatan Ibu Gub tadi sampaikan bahwa APBD kita di 2027 fokus pertama adalah pendidikan dan kesehatan. Saya kira ini menjadi apresiasi dan saya berharap dana bosda kita, Ibu Gub, ya kita ini kebetulan saya di Komisi 4. Kita reses banyak hal yang terutama sekolah-sekolah menyampaikan, Pak, ini kalau bicara kualitas pendidikan di angka 50.000 untuk SMA dan SMK 75.000 itu belum layak, Bu. Ya, kalau kita bicara kualitas pendidikan Maluku Utara, ya. Jadi saya kira dengan fokus Ibu Gubernur sampaikan tadi, saya kira untuk ke depan menjadi perhatian terutama pendidikan dan kesehatan, ya. Yang selanjutnya juga Ibu Gubernur, saya juga perlu menyampaikan bahwa ke depan ini, ya, dengan rancangan yang sangat luar biasa tadi kita berharap ya konektivitas seluruh daerah itu juga menjadi penting ya. Tapi yang lebih penting, Bu, ya, saya juga mendukung apa yang disampaikan oleh Dr. Haryadi, Bu, terkait dengan TTP, ASN, ya, pegawai ini juga masyarakat, Bu, ya. Artinya ekonomi terjadi pertumbuhan ekonomi ini kan swasta dan pemerintah. Kalau umpamanya masyarakat ya, birokrasi ya, hak-hak mereka dapat, kemudian mereka itu membelanjakan, saya kira itu terjadi pertumbuhan ekonomi juga. Jadi saya kira kalau ada sumber-sumber pendapatan yang lain, Bu, ya, ini dipertimbangkan, kasihan. Karena rata-rata pegawai kita ini kan nyebrang. Makanya tadi malam waktu rapat dengan Bangga dengan tim TAPD, saya tanya ke Sekda, apakah pegawai ini sudah rumahan semua ada di Sofifi atau masih tinggal di Ternate? Bayangkan kalau setiap hari mereka ke Sofifi dengan angka 200.000 dikali masuk kurang lebih 4 hari, berarti kurang lebih 16 hari. Berarti 1 bulan mereka mengeluarkan kurang lebih 3.800.000 rupiah. Ya, jadi kasihan juga ini, Bu. Ya, jadi mungkin hal-hal yang penting saya sampaikan pada kesempatan ini sehingga menjadi pertimbangan Ibu Gubernur dan Wakil Gubernur sehingga ya betul-betul kita Maluku Utara ini masyarakat juga mendapatkan hak-hak, birokrasi kita juga pelayanan publik masyarakat juga termasuk PNS juga mendapat hak-hak yang layak. Saya kira itu beberapa catatan dari fraksi PKS. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Cukup ya? Terakhir pimpinan, Masih ada? masih ada. Terakhir. Terakhir ya? Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan, sahabat anggota DPRD Provinsi Maluku Utara, Ibu Gubernur, Pak Wagub, beserta seluruh jajaran. Salam saja bahwa pimpinan untuk menjadi catatan bersama bahwa hari ini itu pembahasan KUA PPS. Sementara di jadwal BAMUS itu ada muncul paripurna tentang pinjaman. Nah, jadi titik fokus kita adalah tentang KUA PPS. Ibu Gubernur yang saya hormati, walaupun ini belum masuk kepada agenda sesuai dengan hasil BAMUS bahwa ada paripurna tentang pinjaman, tapi saya sekedar menyentil bahwa tetap mendukung terhadap apa yang dilakukan oleh Ibu Gubernur dan Wakil Gubernur untuk melakukan pinjaman dengan catatan bahwa harus dilihat rambu-rambu jangan sampai berakhir menjadi masalah. Itu pertama. Yang kedua adalah tentang
harga kopra di Halmahera Utara. Ini perlu saya sampaikan Ibu Gubernur, karena harga kopra di Halmahera Utara itu masyarakat lagi teriak, itu harga 1.800 per buah yang PT Niko ambil. Sementara di Jawa 11.000 lebih per buah. Di sisi lain, pemerintah Kabupaten Halmahera Utara melalui Perda nomor 2 tahun 2025, kelapa itu tidak bisa dibawa keluar. Sementara harga cuma 1.800. Mohon kiranya Ibu Gubernur dengan Pimpinan, Pak Wakil. saya pikir itu kewenangannya. Entar dulu. Jadi saya pikir Sabar dulu, tidak iya seperti betul. ini. Entar dulu. Sehingga ini menjadi perhatian Ibu Gubernur juga untuk dapat melakukan koordinasi dengan pemerintah Kabupaten Halmahera Utara, sehingga ini karena menjadi tumpuan masyarakat di Halmahera Utara. Saya kira itu saja dari saya, Ibu Pimpinan. Saya kembalikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Dari semua yang telah disampaikan, baik oleh Dr. Haryadi, Pak Sukri Ali, Ibu Najla, Pak Iswaib, Pak Mislan Sarif, dan Haji Mahmud Esa, dan Irfan Pimpinan, dari tadi saya mic mati, jadi Makanya tadi tapi bolehlah minta waktu sebentar, Pimpinan. sebentar nanti diizinkan. Intinya begini, kita fokus dengan apa yang hari ini kita bicarakan terkait dengan KUA dan PPAS, sehingga terkait dengan hal-hal yang lain diminta untuk teman-teman bisa memahami bahwa pada hari ini kita fokus dengan KUA PPAS. Silakan Ibu Yulin. Terima kasih pimpinan atas waktu yang telah diberikan. Yang saya hormati Ibu Gubernur, Pak Wakil Gubernur yang hadir saat ini. Saya setuju dengan apa yang barusan disampaikan oleh Pak Ketua, bahwa kita fokus aja ke KUA, PPS yang baru diserahkan. Kalau saya sih sekedar mau menyampaikan ke Ibu Gubernur, bahwa betul juga yang disampaikan oleh teman saya Pak Mislan tadi, bahwa masyarakat Sula Taliabu sangat merindukan kedatangan Ibu Gubernur, yang mungkin beberapa lalu Pak Wakil sudah beberapa kali datang ke Taliabu dan Sula. Ibu Gubernur ada di Mangoli Timur Utara, di Kepulauan Sula itu ada Desa Waisung. Itu benar-benar listrik dari dulu sampai sekarang belum menyala. Di saat orang lain terang, mereka masih gelap. Di saat yang lain sudah pakai gadget, mereka pun masih menghayal untuk ada penerangan itu. Namun kemarin saya berkunjung di sana, itu dari desa tersebut sudah memberikan hibah tanah kepada pihak kementerian yang sempat mengusul orangnya untuk datang melihat desa tersebut, dan sampai sekarang ini belum ada lagi tindak lanjut. Sekiranya itu, apalagi Ibu Gubernur sering berkunjung ke kementerian, sehingga kalau sempat tolong untuk diingatkan kepada kementerian tersebut untuk menindaklanjut, karena dari desa tersebut sudah menghibahkan tanah untuk PLTA di sana, PLTA untuk penerangan lampu di desa itu yang sudah lama sekali dari dulu sampai sekarang. Lalu kemudian terkait dengan pinjaman dan sebagainya, kan ada ruangnya. Namun karena teman-teman sudah menyampaikan, kami juga beberapa lalu sudah membahas hal tersebut di Banggar. Ibu Gubernur juga menyampaikan dan sudah punya etikat baik untuk menerangkan terkait progres pinjaman tersebut, yang mana itu tentunya akan dibahas dengan tidak melampaui atau dengan tidak persetujuan DPR. Jadi kami masih punya waktu yang bisa nanti kita sama-sama membahas bagaimana sehingga masalah pinjaman itu bisa terjadi, syarat-syaratnya dipenuhi dulu, kemudian dari mana pembiayaan pengembalian pinjaman tersebut, itu kami masih memiliki waktu. Sekiranya teman-teman kita fokus saja, sehingga nanti
tujuan kita adalah sama-sama pemerintah juga mengupayakan kesejahteraan rakyat, kami pun DPR demikian. Masyarakat Ibu Gubernur atau pemerintah itu juga konstituen kami. Jadi selama itu untuk pembangunan, saya rasa mari kita sama-sama mencari solusi, mendudukkan masalah tersebut, sehingga kalaupun diadakan pinjaman dari pihak pemerintah benar-benar menyajikan data yang akurat, bagaimana prosesnya, syaratnya dipenuhi, pengembaliannya seperti apa, saya rasa itu masih ada waktu. Jadi mungkin itu saja tambahan dari saya. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Baik Ibu Yulin. Intinya bahwa apa yang disampaikan oleh teman-teman pada hari ini, baik saran maupun hal-hal yang diinginkan, sudah didengarkan oleh Ibu Gubernur dan Pak Wakil Gubernur. Nah, KUA dan PPS yang disampaikan pada hari ini, ada tahapannya. Terkait dengan pembahasannya itu Badan Anggaran DPRD dan tim anggaran pemerintah daerah, sehingga persoalan apapun yang diinginkan oleh kita semua, mudah-mudahan akan kita wujudkan dan kita tuangkan dalam pembahasan itu. Sehingga apa yang disampaikan oleh teman-teman pada hari ini, mudah-mudahan bisa terwujud sesuai dengan apa yang menjadi harapan kita semua. Saya lanjutkan, sesuai ketentuan. Selanjutnya, kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara tersebut akan dibahas secara bersama-sama oleh Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan tim anggaran pemerintah daerah. Kita harapkan agar dalam waktu yang tidak terlalu lama dapat segera ditandatangani nota kesepakatan tentang KUA dan PPS antara Gubernur dan DPRD Provinsi Maluku Utara. Rapat paripurna Dewan dan hadirin yang kami hormati, sebelum mengakhiri rapat paripurna ini atas nama pimpinan dan seluruh anggota Dewan, mengucapkan terima kasih kepada Saudari Gubernur, Saudara Wakil Gubernur, dan seluruh anggota Dewan dan para hadirin yang tekun dan penuh kesabaran telah mengikuti rapat paripurna pada hari ini sampai dengan selesai. Akhirnya, dengan senantiasa memohon petunjuk dan bimbingan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala Tuhan yang Maha Kuasa, dan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin, rapat paripurna ke-21 masa persidangan ketiga tahun sidang 2025-2026 pada hari ini kami nyatakan ditutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Yang mana?